Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Heri Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang kami hormati Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Khairul Umam selaku Kaprodi Universitas Hasyim Asy'ari, yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Salim selaku DPA kelas 3C Universitas Hasyim Asy'ari, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Dan tak lupa kepada kedua orang tua yang selalu saya sayangi, yang telah mensupport baik jasmani dan rohani. Sebelum kami mengawali presentasi, izinkan kami membukanya dengan sedikit pantun. Hari libur pergi ke taman, hamparan indah tanaman mawar. Siapkan diri untuk hadapi tantangan zaman dengan kembangkan inovasi belajar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan tema hakikat ganjaran atau reward. Yang pertama di sini ada poin pengertian. Pengertian dari ganjaran sendiri yaitu sebuah pemberian hadiah atau penghargaan kepada seseorang karena telah berbuat baik ataupun telah berprestasi. Kemudian yang kedua ada macam-macam dari ganjaran atau bentuk-bentuk dari ganjaran. Yang pertama yaitu ganjaran berupa materi seperti pemberian hadiah, uang ataupun barang. Yang kedua bentuk ganjaran non formal seperti berbentuk seperti pujian. Kemudian ganjaran yang ketiga yaitu berupa ganjaran sosial seperti penghargaan di lingkungannya. Kemudian ganjaran yang keempat ganjaran spiritual yaitu mengaitkan sebuah perilaku baik akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil nakli dan akli untuk ganjaran. Yang nakli bersumber dari Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7 yang memiliki arti barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun dia akan melihat balasannya. Kemudian dalil akli yaitu berasal dari hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian poin yang ketiga peran dan fungsi ganjaran. Kemudian di sini ada poin pertama dari peran dan fungsi ganjaran yaitu motivasi positif. Maksudnya di sini motivasi positif yaitu dengan kita memberikan hadiah atau ganjaran merupakan stimulus awal atau rangsangan awal untuk para murid belajar, lebih giat belajar dan lebih semangat dalam berprestasi. Kemudian poin yang kedua pengembangan karakter. Dengan kita memberikan penghargaan merupakan awal dari pembentukan karakter mulia pada masing-masing peserta didik. Poin yang ketiga adaptasi dengan globalisasi. Dengan kita memberikan hadiah tadi dapat kita rasakan dampak semangat dari masing-masing murid secara tidak langsung. Dengan begitu kita sudah menyiapkan untuk generasi-generasi yang akan datang lebih siap dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dan kemudian poin yang terakhir dari peran dan fungsi itu mendorong kompetensi sehat, yaitu mendorong kompetensi sehat maksudnya mendorong sikap dan mental para siswa untuk saling bersaing atau saling semangat dalam pendidikan atau dalam pembelajaran. Kemudian poin yang kelima dari ganjaran yaitu peran dasar dan prosedur. Yang pertama keadilan. Maksudnya keadilan di sini antara ganjaran dengan tindakan itu harus sama. Kemudian poin yang kedua kesesuaian yaitu antara hadiah, penghargaan dengan tindakannya juga harus sama. Yang ketiga konsistensi, memberikan hadiah secara efektif dan konsisten. Yang keempat yaitu memberikan motivasi. Dengan kita memberikan hadiah, penghargaan kepada murid, kita seharusnya memberikan rasa semangat dalam pembelajar atau memberikan motivasi, bukan malah memberikan rasa ketergantungan akan hadiah. Kemudian tema yang kedua yaitu dari hukuman. Pengertian dari hukuman yaitu tindakan korektif atau sanksi yang diberikan kepada seseorang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian ada dalil nakli dan aklinya. Dalil nakli yaitu dari Al-Quran yang memiliki arti dan hukumlah mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil. Kemudian dalil akli yaitu bersumber dari hadis riwayat Tirmidzi, didiklah anak-anakmu dan berilah mereka adab yang baik.
Kemudian bentuk-bentuk hukuman yang pertama ada hukuman verbal, yaitu berupa tindakan, peringatan ataupun teguran atau nasihat. Kemudian hukuman sosial ini contohnya seperti pengurangan hak pada lingkungannya. Kemudian ada hukuman fisik ringan, yaitu seperti kedisiplinan sikap tanpa melukai fisik dan psikisnya. Kemudian dasar pertimbangan implementasi atau pelaksanaan dari hukum tersebut, yaitu yang pertama keadilan dan proporsional, yaitu antara hukuman dan tindakan harus seimbang, harus sama dan tidak berat sebelah. Yang kedua tujuan edukatif, dengan kita memberikan hukuman tersebut kita harus memiliki tujuan, yaitu dengan memperbaiki perilaku, bukan sebagai sarana balas dendam. Kemudian yang ketiga tidak menyakiti fisik dan psikis. Yang keempat konsistensi dan transparansi dalam memberikan hukuman. Maksudnya di sini kita harus jelas dan bertahap dalam memberikan hukuman tersebut. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menutup presentasi dengan memberikan sedikit pantun. Pagi-pagi belanja ikan segar, semoga hidup makmur dan sehat. Semoga apa